Ini kalau kita lihat di tengah tekanan dan juga permintaan mungkin biaya operasional juga saat ini beberapa hotel pasti sedang struggling gitu ya Ya. Pak ya. Inovasi apa sih yang paling menarik, yang paling membedakan antara hotel-hotel yang dikelola oleh HIG dengan hotel-hotel yang lain? Oke, mungkin satu sudah saya sampaikan ya Mbak, kami coba berusaha untuk fokus di penanganan penghematan di dalam sisi teknis, apakah itu dari sisi energi maupun hal-hal yang berkaitan. Tapi selain itu kami juga sedang mencanangkan dan sebenarnya dari awal selalu percaya bahwa at the end of the day, seperti yang saya sampaikan tadi, hospitality industry itu, hotel industry itu harus punya aura dan kembali ke SDM. Nah, apa yang kami lakukan adalah kami mencanangkan multitask, Mbak. Jadi instead of having misalnya 100 karyawan, kita bisa aja mengoperasikan suatu hotel dengan proper, tapi dengan mengimplementasikan multitask ke karyawan sebanyak 50. Nah, dari sisi penghematan itu pasti ada. Tapi dari sisi manfaat, dengan multitask ini, anak-anak ini dengan gaji yang sama, service charge yang mungkin lebih besar karena jumlah karyawan yang menjadi nilai pembagi itu menjadi lebih kecil, juga mendapat ilmu tambahan, Mbak. Mampu atau tidaknya kan selama proses itu mereka memperoleh ilmu tambahan. Jadi learning by doing. Learning by doing. Nah, saya kira ini manfaat yang mungkin susah untuk ditolak oleh anak-anak. Oh, saya dapat service saya lebih gede nih, karena sekarang datanya ada 100 karyawan, sekarang cuma 50 karyawan. Saya dikasih sama Pak Rizal ini ilmu baru nih, ya, nggak apa-apa deh saya akan jalanin. Nah, kiat-kiat seperti itu on top of giving the trust to SDM, karena seperti yang selalu saya pengen tekankan, SDM itu adalah kunci dari keberhasilan suatu hospitality industry. Nah, ini saya kira kiat dari HIG yang cukup berhasil, sehingga kami bisa bertahan dengan seluruh deraan dari cobaan-cobaan yang ada sampai saat ini. Baik. Pak Rizal, kita lihat HIG ini kan membawa misi kombinasi budaya Indonesia ya Pak ya dengan standar internasional. Ya. Nah sejauh ini Pak, sejauh mana pendekatan ini menjadi keunggulan yang cukup kompetitif ya? Artinya daya saing dari hotel-hotel yang dikelola oleh HIG ini sejauh ini seperti apa? Dan juga apakah hal ini memberikan pengaruh kepada bagaimana customer experience ya yang pernah mungkin stay di HIG? Ya. Oke, mungkin saya kembali lagi berangkatnya dari status atau keberadaan kami sebagai cucu dari Injurnia. Jadi Injurnia ini memang salah satu, kalau menurut saya sih mahakarya yang telah baru-baru saja kami selesaikan lakukan adalah mendirikan suatu kawasan ekonomi khusus, tapi satu-satunya di Indonesia yang KEK yang fokus di bidang kesehatan. Itu berada di Sanur. Di situ ada Bali International Hotel, kemudian beberapa klinik yang menyiapkan program stem cell, hair transplant, kemudian beberapa produk-produk untuk kecantikan atau kesehatan yang memang menyiapkan tenaga ahli dari luar negeri. Nah, di lokasi yang sama tersebut itu kami punya dua new baby baru, namanya The Meru, kemudian Bali Beach yang tadinya adalah disebut sebagai Grand Ina Bali Beach. Nah, hotel ini yang tadi mengalami kerugian, yang akhirnya kami renovasi total dan sekarang alhamdulillah menjadi salah satu yang hotel yang cukup viral. Nah, kawasan ekonomi khusus ini menjadi salah satu kekuatan kami, Mbak, karena kami menjual sesuatu yang bukan hanya untuk sustainable tapi ekosistem health and wellness product, sehingga kami bisa memposisikan produk kami itu agak beda dengan yang lain. Karena kalau dibandingkan dengan hotel-hotel yang lain yang berada di sekitar Sanur maupun Nusa Dua, belum ada saya kira yang punya kawasan di mana ada hotel bintang 5, kemudian ada fasilitas kesehatan internasional, kemudian ada botanical garden yang dimana kami bisa mengajak tamu untuk atau menjual produk baru untuk bisa melakukan program yoga, meditasi dan lain-lain secara benar-benar secara natural di dalam kawasan yang sama. Jadi one stop shopping yang cukup unik yang bisa kami tawarkan dan juga memposisikan kami agak beda dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Baik Pak, ini kan kalau dilihat saat ini ya Pak, ini banyak pelaku industri mulai mengincar segmen pebisnis traveler lokal dengan konsep yang cukup efisien ya Pak ya. Nantinya apakah HIG juga melakukan reposisi target atau menunjukkan diversifikasi dari tadi Anda menyampaikan ya, ini penting juga diversifikasi market juga ya. Pasti. Nah, apa langkah-langkah yang perlu dilakukan terkait dengan hal ini? Atau mungkin sejauh ini ke depannya HIG akan berekspansi seperti apa ya? Tapi apalagi tadi Anda menyampaikan ini untuk saat ini sudah ada sekitar 40 ya, 40. Hotel yang dikelola oleh HIG. Ya. Sebenarnya kan HIG juga berdiri karena target ya Mbak ya. Kami juga punya PR sebenarnya untuk bisa mencapai jumlah tertentu dari hotel yang kelola. Memang fokus kami adalah awalnya adalah untuk bisa mengelola dan mengembalikan citra hotel-hotel BUMN ini di tempat yang semestinya dan bisa bersaing dengan hotel-hotel lainnya.
Tapi alhamdulillah sejalan dengan proses itu kurang lebih hampir 4 tahun. Untuk sekedar informasi aja, ada hotel-hotel yang non BUMN, Mbak Sinta, yang sebenarnya udah meng-approach kami datang untuk bisa dikelola oleh HIG. Saya kira ini salah satu titik tolak dan juga bukti bahwa kami sebenarnya sudah melakukan pergerakan yang cukup positif, sehingga keberadaan kami ini cukup positif di mata masyarakat, sehingga ada yang tadinya bukan merupakan target kami, itu kita bisa raih. Ada lagi satu produk yang memang bukan hotel, tapi atas permintaan stakeholder, mungkin saya bisa sebutkan itu Mandiri University atau Nawasena. Itu sebenarnya bukan hotel, tapi pusat pelatihan untuk para kandidat-kandidat pemimpin tadinya untuk Mandiri dan sekarang digunakan untuk seluruh kader-kader BUMN. Nah, waktu itu tugas yang diberikan oleh Pak Erick Thohir pada saat itu adalah bagaimana caranya melayani tempat pelatihan itu sebagai hotel bintang 4, dan itu yang kami lakukan, Mbak. Mungkin kalau ada waktu silakan jalan ke Nawasena. Mbak Sinta mungkin agak terkejut karena cara kami meladeni tamu-tamu yang ikut pelatihan dari seluruh provinsi itu persis seperti meladeni seorang tamu yang datang ke hotel. Kami ada hotel, jumlah kamar mereka itu 190 kamar yang kita kelola dan treat sebagai 4-star hotel, termasuk dari guest amenities, program pelayanan, proses check-in dan check-out, bahkan fasilitasnya juga nggak kalah dengan hotel bintang 4. Kami juga tentunya melakukan diversifikasi untuk tidak selamanya bertarget bahwa ini hanya untuk hotel manajemen. Kalau misalnya ternyata memang ada produk-produk lain atau bentuk kerjasama yang lain yang mungkin masih dalam ranah kapasitas ilmu kami, kami tentunya pasti akan membuka kesempatan itu, sehingga segala upaya untuk bisa mengikuti tren yang ada dan permintaan atau demand dari market-market yang ada itu kami bisa upayakan semaksimal mungkin untuk bisa diraih.